Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Aceh masa bakti 2022-2027 untuk selanjutnya kami tancapkan dan kibarkan ke seluruh penjuru Aceh. Terima kasih. Pancasila! 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 Selasa dini hari, 8 Februari 2022, untuk ketiga kalinya, Tengku Julian Syah Darwin atau akrab disapa Apun Putih kembali didapuk dan dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Aceh periode 2022-2026. Kepercayaan itu tak lepas dari komitmen dan kepemimpinan putra tokoh pemuda Pancasila Aceh, almarhum Tengku Darwin, dalam menakodai organisasi massa yang lahir dan didirikan Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Hari itu, 23 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-Aceh menilai Ampun Putih mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika sosial serta politik yang terjadi di Aceh, khususnya pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Tidak hanya itu, di tangan Ampun Putih, wajah pemuda Pancasila atau PP Aceh semakin memancarkan sinar kualitas kadernya, baik mahasiswa, pemuda, pelajar, kader partai politik, maupun kelompok pengusaha dan profesional yang berada di rumah besar pemuda Pancasila Aceh. Ampun Putih juga dinilai semakin mampu memperkokoh konsolidasi organisasi, memperkuat militansi, khususnya kesetiaan kader hingga ke akar rumput atau anak ranting. Karena itu, di tangan Ampun Putih, PP Aceh atau Pemuda Pancasila Aceh telah menjadi mitra strategis bagi semua elemen dan golongan di bumi Serami Mekah. Begitupun di sudut lain, sadar atau tidak, muncul kader nasional pemuda Pancasila yang saat ini memimpin salah satu partai politik nasional di Aceh yang diam-diam melakukan gerakan pengkhianatan terhadap kepemimpinannya. Makanya, Muswil 9 PP Aceh yang berlangsung tanggal 7 hingga 9 Februari 2022 di Kota Banda Aceh memilih tema Solid Terkonsolidasi, Pantang Mengkhianati. Sekilas kalimat tersebut memang terkesan sederhana, namun bila dikaji lebih dalam, pengkhianatan tentu saja menjadi haram hukumnya pada organisasi pemuda Pancasila. Dari sejarah kelahirannya, kesetiaan memang menjadi roh dan harga mati di pemuda Pancasila, baik terhadap Pancasila sebagai ideologi negara maupun dalam tatanan doktrin untuk para kadernya. Karena itulah tak ada tempat bagi kader yang berkhianat. Komitmen dan ideologi organisasi ini perlu dipertegas di tengah beragamnya karakter kader dan berkembangnya berbagai tantangan zaman. Doktrin ini juga berulang kali disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional atau MPN Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarmo. Misal saja saat memberi arahan pada Muswil 9 PP Aceh Senin malam 7 Februari 2022 di Banda Aceh. Menurut Yapto, ibarat tubuh bila satu bagian sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lain. Pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila serta kesetiakawanan sesama kader adalah haram hukumnya di pemuda Pancasila, tegas Yapto yang sejak tahun 1981 memimpin organisasi ini. Seiring perjalanan sejarah, penguatan karakter kader memang menjadi salah satu program prioritas pemuda Pancasila. Ini sejalan dengan aksi revolusi karakter bangsa, sehingga suka atau tidak, implementasi dan penguatan kader PP
menjadi suatu keniscayaan. Maklum saja, disadari sepenuhnya bahwa penguatan pendidikan karakter bagi kader menjadi pondasi dan roh utama bagi seorang kader PP. Tak hanya olah pikir, tapi juga mendorong olah hati atau etik dan spiritual, olah rasa, estetik, dan semangat cinta tanah air. Keempat dimensi inilah menurut Yapto yang terus dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak melalui integrasi proses pendidikan kader yang berbasis pada masa. Menurut Yapto, ada 5 nilai karakter utama yang tetap dan harus terpatri pada diri seorang kader pemuda Pancasila yang bersumber dari penjabaran nilai-nilai Pancasila seperti resilius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Semua nilai itu tidaklah berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi seorang kader pemuda Pancasila. Nilai karakter resilius mencerminkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi karakter resilius menurut Yapto ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksa kehendak, cinta lingkungan, serta melindungi yang kecil dan yang tersisih. Sementara nilai karakter nasionalis menurut Yapto merupakan cara pikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Selain itu, tegas Yapto, sikap nasionalisme ditunjukkan melalui apresiasi pada budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghargai keberagaman budaya dan suku serta agama. Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku seorang kader PP yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas, menurut Yapto, meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seorang kader PP yang berintegritas menurut Yapto juga menghargai martabat individu serta mampu menunjukkan keteladanan. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, serta cita-cita. Dengan memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadikan pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan serta pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah, setiap kader pemuda Pancasila diharapkan dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan. Ketiga fokus pelaksanaan kaderisasi yang dilaksanakan pemuda Pancasila tersebut bertujuan pada proses pemantapan organisasi,
sehingga memberikan hasil yang memuaskan terhadap internal organisasi, khususnya kader yang semakin militan dan loyal. Saatnya katakan tidak kepada pengkhianat. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itulah semboyan perjuangan. Esa hilang, dua terbilang. Pancasila abadi, itulah tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Itulah tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.